Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen Ibu Dr. Andas Umi Widyasuti SEMSI yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Mulia Warahma sebagai moderator dan presentator pertama, lalu ada teman saya, Zaid Al-Fatih sebagai presentator kedua, dan yang terakhir ada Zerafim Emmanuel Sharon sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kita akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Manajer sebagai Perencanaan dan Strategi. Proses perencanaan. Perencanaan merupakan sebagai salah satu fungsi manajemen utama karena perencanaan menetapkan dasar untuk semua hal yang dilakukan oleh seorang manajer ketika mereka menjalankan fungsinya dalam mengatur, memimpin, dan mengendalikan organisasi. Tahap proses perencanaan itu ada 3, yaitu menentukan organisasi dan tujuan organisasi, merumuskan strategi, dan mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Misi organisasi didefinisikan dalam pernyataan misi yang merupakan deklarasi luas dari tujuan utama. Pernyataan misi mengidentifikasi produk, pelanggan, dan bagaimana perusahaan berbeda dari pesaing lain. Pernyataan misi yaitu secara luas menyatakan ruang lingkup dan operasi bisnis dasar yang membedakan dari jenis organisasi yang serupa. Beberapa mungkin menggambarkan nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, dan sikap terhadap karyawan. Tingkat perencanaan. Tingkat perencanaan perusahaan ada misi dan tujuan perusahaan, perusahaan tingkat strategi, desain kontrol struktur perusahaan. Tingkat rencana bisnis, tujuan divisi, perusahaan tingkat bisnis, dan desain kontrol struktur bisnis. Lalu yang terakhir ada functional level plan, ada functional goals, functional level strategi, dan desain kontrol struktur fungsional. Hierarchy of goals, top management. Keputusan top management yang berkaitan dengan misi organisasi, strategi, dan struktur keseluruhan. Manajemen menengah dengan taktiknya, manajemen lini pertama dan pekerja dengan tujuan operasionalnya. Goals and plans. Goals, keadaan masa depan yang diinginkan yang coba diwujudkan oleh organisasi. Plan, yang menentukan alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Planning, menentukan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaid Al-Fatih. Disilakan. Selanjutnya ada jenis perencanaan. Pertama ada rencana strategis. Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Top level manager adalah yang bertanggung jawab dan berkepentingan dengan perencanaan ini. Tujuan perencanaan strategis yaitu mendapatkan keuntungan kompetitif atau competitive advantage, serta untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Next. Yang kedua ada rencana taktis. Rencana taktis merupakan rencana yang menjabarkan rencana strategis menjadi rencana dengan target-target spesifik yang harus dicapai oleh setiap divisi. Oleh karena itu, rencana ini memuat tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab pada setiap divisinya. Manajer yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan taktis spesifik yang harus disusun dalam rencana taktis ini adalah manajer tingkat menengah yang membawahi divisi-divisi spesifik. Tujuan rencana taktis adalah memastikan bahwa performa organisasional untuk membuahkan hasil jangka pendek konsisten dengan arah strategis organisasi, serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seefektif mungkin. Yang ketiga ada rencana operasional. Rencana operasional merupakan rencana jangka pendek atau rencana tahunan yang merupakan jabaran lebih rinci dari rencana strategis per unit kerja.
Rencana operasional adalah blueprint rencana tindakan sesungguhnya dari setiap unit kerja dalam 1 tahun kerja. Oleh karena itu, rencana ini sering disebut rencana sekali pakai atau single use plan. Di dalam rencana operasional tercakup aktivitas apa saja yang harus dilakukan, jadwal kerja, penanggung jawab, dan lain-lainnya. Anggaran penerimaan dan belanja organisasi juga termasuk dalam kategori ini. Tujuan rencana operasional adalah untuk melihat pengaruh operasional Anda pada pekerjaan bisnis secara real time, sehingga Anda tahu persis kapan harus menjalankan strategi utama Anda. Next. Contoh perencanaan operasional, macam-macam perencanaan operasional itu yang pertama ada perencanaan produksi atau production plans, perencanaan yang berhubungan dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua ada perencanaan keuangan atau financial plans, perencanaan yang berhubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional. Yang ketiga ada perencanaan fasilitas atau facilities plan, perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas dan layout pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas. Yang keempat ada perencanaan pemasaran atau marketing plans, berhubungan dengan keperluan penjualan dan distribusi barang atau jasa. Yang kelima ada perencanaan sumber daya manusia atau human resource plans, berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Next. Perencanaan berdasarkan jangka waktu ada 3, yaitu rencana jangka panjang biasanya 5 tahun atau lebih, rencana jangka menengah adalah 1-5 tahun, rencana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Next. Karakteristik penetapan tujuan yang efektif. Yang pertama, yaitu tetapkan fokus pada beberapa tujuan yang menantang tapi realistis. Yang kedua, pilih tujuan yang sangat relevan. Selanjutnya, fokus pada tujuan yang selaras dengan misi organisasi, kunjungi kembali dan perbarui tujuan dari waktu ke waktu, bingkai pernyataan tujuan secara positif, yang terakhir merumuskan rencana, aksi, dan menaatinya. Manfaat dan kelemahan perencanaan. Perencanaan memiliki banyak manfaat yang strategis, diantaranya adalah yang pertama, membantu manajer untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan organisasi yang terjadi. Membantu identifikasi permasalahan penting yang terjadi, manajer dapat memahami gambaran secara keseluruhan operasional organisasi. Yang keempat, menghemat waktu, pekerjaan, dan biaya. Panduan untuk bertindak, alasan untuk membuat keputusan, dan yang terakhir untuk standar kinerja. Namun perencanaan juga mempunyai kelemahan, yaitu kegiatan yang terangkum dalam perencanaan kemungkinan berlebihan dan mengakibatkan implementasinya akan mengalami stagnasi. Kadang-kadang kegiatan perencanaan memiliki kecenderungan untuk menunda kegiatan. Seringkali perencanaan terlalu membatasi manajemen untuk berkreativitas dan berinisiatif. Yang terakhir, beberapa rencana yang diikuti merupakan cara-cara yang tidak konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sorry, Zerafim belum ada suaranya. Tes. Pernah masuk nggak? Iya, masuk. Silakan. Oke, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu type of plan. Type of plan sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada manajemen by objective, MBO, atau perencanaan berdasarkan tujuan. Yang kedua ada standing plan, atau perencanaan tetap. Yang ketiga ada single use plan, atau perencanaan sekali pakai. Yang keempat ada contingency plan, atau perencanaan tanggap darurat. Yang terakhir ada crisis management planning, atau perencanaan krisis. Kita akan bahas satu persatu dengan detail. Yang pertama, manajemen by objective adalah sebuah strategi penilaian kinerja di mana bawahan menentukan dan menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri berdasarkan tujuan dan sasaran umum organisasi. Oke, di sini ada cara kerjanya. Stepnya ada di slide berikutnya. Boleh di next. Oke, step pertama, set goals atau menentukan tujuan. Goals sendiri terbagi menjadi 3 goals. Yang pertama ada corporate strategic goals atau target perusahaan. Yang kedua ada departmental goals atau target departemen. Yang ketiga ada individual goals atau target individu. Step kedua adalah develop action plan atau menjalankan rencananya. Step ketiga ada meninjau hasil kegiatan. Meninjau pun dibagi menjadi 2. Ada review progress atau meninjau ulang kemajuan, dan ada take corrective action atau mengoreksi kesalahan. Lalu lanjut ke step 4,
ada appraise overall performance atau menilai kinerja secara keseluruhan. Oke, next. Yang kedua ada standing plan. Standing plan adalah pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang bisa diprediksi dan terjadi berkali-kali. Biasanya digunakan untuk tugas yang dilakukan berulang atau keputusan atau program di mana manajer mengembangkan kebijakan, aturan, dan prosedur operasi standar atau SOP. Di mana kebijakan adalah panduan umum untuk bertindak dan memberikan arahan bagi orang-orang di dalam organisasi. Aturan adalah mengabarkan bagaimana tindakan tertentu harus dilakukan. Dengan prosedur, mendefinisikan serangkaian langkah yang tepat untuk digunakan dalam mencapai pekerjaan tertentu. Lanjut. Yang ketiga ada single use plan. Single use plan adalah serangkaian aktivitas seperinci yang kemungkinan tidak berulang-ulang atau berbentuk yang serupa di saat mendatang. Biasanya terdiri dari program dan proyek. Program sendiri adalah seperangkat tujuan dan rencana yang kompleks untuk mencapai tujuan organisasi yang penting dan hanya sekali. Sedangkan proyek mirip dengan program, tapi umumnya lebih kecil dalam lingkup dan kompleksitasnya. Yang keempat ada contingency plan, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tim manajemen dan bekerja, bertujuan untuk mengantisipasi datangnya keadaan darurat, sehingga semua orang yang bersangkutan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk selamat. Digunakan pada keadaan tertentu pada kondisi yang tidak terduga seperti dua hal ini. Yang pertama ada faktor yang tidak terkendali seperti keterpurukan ekonomi, pasar yang menurun, kenaikan biaya persediaan, perkembangan teknologi, dan kecelakaan kerja. Hal yang kedua adalah meminimalkan dampak faktor yang tidak terkendali, seperti memperkirakan berbagai tanggapan alternatif terhadap kemungkinan besar yang berdampak tinggi. Next. Yang terakhir ada crisis management planning. Itu adalah proses yang harus diterapkan oleh sebuah bisnis ketika menghadapi situasi darurat yang datang secara tidak terduga dan mengganggu kondisi bisnis. Tujuan dari crisis management planning sendiri adalah yang pertama, memperkecil kerugian terhadap sumber daya dan operasi bisnis perusahaan. Yang kedua, mengelola komunikasi internal dan eksternal terkait langkah tanggap darurat dan action plan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi aktual terkait situasi krisis untuk mendukung action plan. Yang terakhir, mengembalikan layanan atau krisis business operation secepat mungkin. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan dari kelompok 24 sudah mempresentasikan materi tentang bagaimana sebenarnya kalau kita bicara, barusan siapa, Siti Holifah sama siapa yang raise hand? Saya catat dulu. Juga kita tolong sambil dicatat teman-temannya yang bertanya ya. Nah, kalau di perencanaan sama Ruwaida tuh, di perencanaan itu kita sebenarnya berbicara tentang dua hal ya. Ada setting goals, lalu kemudian ada determine strategi. Nanti di sesi berikutnya ada strategi itu, kelompok 5. Nah, sekarang untuk goals-nya sendiri, plan and goals ya, ada rencana, ada tujuan gitu. Nanti tadi sudah disampaikan bahwa itu sebenarnya juga mengikuti jenjang yang ada dalam manajemen, artinya ada first line, ada middle manager, lalu kemudian ada top manager. Semuanya kita mengacu ke sana untuk kemudian nanti kita breakdown ke dalam bentuk-bentuk luaran yang memang harus dipenuhi ketika merumuskan atau melakukan tahap perencanaan. Baik, mungkin bisa langsung disambung aja sama sama penanya. Ada Siti Holifah dan Imelda Bella, lalu kemudian ada di chat ada Ruwaida. Silahkan, kalau Ruwaida mungkin karena terkendala ya, jadi ada pertanyaannya di sini tentang crisis management planning atau perencanaan krisis. Silahkan untuk yang pertanyaan kedua dari Siti Holifah dan Imelda. Untuk Siti Holifah, silakan bertanya.
Siti Khalifah, mentor. Oke. Silakan Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Imelda Bella Clarissa, izin bertanya ya, apa aja sih yang menjadi hambatan suatu perencanaan tidak berjalan dengan seharusnya? Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar Imelda. Baik, Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan Imelda lebih menekankan pada apa saja hambatan yang dialami atau yang dihadapi sehingga kemudian perencanaan tidak dapat direalisasikan begitu ya, kurang lebih ya Imelda ya. Iya, betul. Kemudian di sini ada Leon Heskia. Silakan Leon. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Leon Eskia. Saya pengen nanya, apakah perencanaan dan perumusan strategi itu sama atau beda? Bagaimana hubungan keduanya? Baik. Terima kasih. Perencanaan dan perumusan strategi itu sama atau beda? Oke. Sama atau beda? Kalau beda, kalau sama atau beda, lalu apa kaitannya antar kedua? Dari Leon. Baik. Baik, selesai sudah. Terima kasih semua untuk pertanyaannya, teman-teman dan Ibu Umi. Maaf Bu. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Ya, boleh. Saya akan manfaatkan waktu untuk mengisi tambahannya. Mungkin tadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok 4, tapi mungkin saya akan sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Sebentar saya cari dulu PowerPoint-nya. Ada di mana? Banyak file. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga nih dari Leon bahwa apa sih persamaan, apakah ini sesuatu hal yang sama atau berbeda nih antara perumusan strategi dengan perencanaan. Baik, saya mencoba untuk review tentang manager as a planner atau manager di sini kan kita punya 3 role ya. Jadi kalau kalian berangkat dari pengertian kemarin waktu kita bahas tentang peran, nah kan salah satunya itu ada peran dia sebagai informational roles, lalu kemudian apalagi siapa yang masih ingat ada decision making roles gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks peran-peran manajer, mungkin perencanaan ini bisa masuk kategori dalam decision making roles. Nah, decision ini saya pikir luas ya. Kita bicara decision itu kan kemudian nanti juga akan sangat tergantung pada field-nya masing-masing, bidangnya masing-masing gitu. Karena pada prinsipnya yang namanya organisasi, kemarin kita punya struktur nih. Kalau sudah bicara struktur, lalu kemudian struktur itu ada cerminan hierarki, lalu di sana kita bisa gambarkan seperti ini, misalkan dalam bentuk piramida, ada top, ada middle, ada first line manager gitu kan. Setiap hierarki pasti punya wewenang. Setiap hierarki ini, setiap jenjang ini pasti ada tanggung jawabnya. Nah, salah satunya sebagai seorang manajer, entah itu dia di top, di middle maupun di first line, dia punya wewenang dalam pengambilan keputusan. Decision itu kebalik ya, ceknya yang di depan. Decision itu bisa nanti dalam bentuk short term
atau mungkin kita bicara middle term, karena kan pasti kita harus punya time period ya, harus, atau yang terakhir adalah long term. Sebentar. Nah, kembali ke proses tadi, bahwa kembali ke proses perencanaan itu sendiri. Kemarin kan sebagai seorang manajer dia akan merencanakan sesuatu, karena di salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi itu adalah goals. Nah, tentunya goals ini kan harus punya tujuan itu harus dipahami dalam satu makna yang sama nih. Dari setiap orang atau setiap elemen dalam sebuah organisasi itu harus kesamaan pemahaman tentang tujuan itu harus ada. Sehingga kemudian salah satunya mungkin seorang manajer itu harus bisa menjalankan perannya sebagai leader. Karena ada juga ya seorang manajer yang dia nggak punya leadership, dia nggak punya power, padahal dia punya posisi. Harusnya setiap posisi itu power itu melekat dalam posisi, tapi mungkin dia tidak bisa menggunakan powernya tadi karena secara kompetensi mungkin dia nggak punya jiwa sebagai seorang pemimpin. Dia nggak punya kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam konteks ini dia tidak bisa menjalankan perannya untuk influence orang lain. Nah, untuk mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses ini, di dalam menjalankan peran ini, saya pikir kita akan mencoba memasukkan setiap peran tadi dalam planning, organizing, activating, dan controlling. Tapi kalau kita bicara decision making, maka sebenarnya salah satu yang diperankan oleh dalam menjalankan pengambilan keputusan itu ada di sini nih, di proses perencanaan. Nah, tadi kita sudah bahas waktu minggu lalu tentang environment, bagaimana kita memulai untuk menganalisis dulu lingkungan eksternal, lalu kemudian juga saya mungkin akan tengok juga kondisi internal sebuah organisasi itu seperti apa gitu kan, sebelum kemudian informasi-informasi yang saya dapatkan dari pihak eksternal. Mungkin kalau kita bicara boundary spanning, kemarin ada apa ya, bounded rationality, ada rasionalitas terbatas gitu ya, yang notabene bahwa kita mengumpulkan informasi dari pihak-pihak luar nih, maka kemudian kita menjadi sebuah organisasi yang sifatnya open system, sehingga misalnya Fakultas Ekonomi kemudian menggandeng usernya untuk memberikan informasi terkait bagaimana sih kompetensi lulusan FV/UNJ pada saat mereka bekerja di dunia industri, dunia kerja gitu. Saya nggak mungkin dapat informasi itu kalau user nggak kasih info. Jadi saya akan mengumpulkan informasi dengan bounded rationality tadi, saya akan menggait, saya akan melibatkan pihak-pihak eksternal untuk mengumpulkan informasi terkait hal-hal yang saya butuhkan. Nah, dalam konteks ini, pada saat informasi sudah dikumpulkan tadi, kan otomatis kita masuk dalam tahapan ya. Kalau kita bicara ya susah sih kalau kita bicara telur duluan apa ayam duluan gitu kan. Apakah berdiri dulu organisasinya lalu kemudian kita baru ngumpulin informasi, atau informasi itu justru bisa kita gunakan untuk mendirikan sebuah organisasi. Itu kan circle ya. Jadi saling terus berhubungan terus gitu. Bahkan untuk sebuah organisasi yang sudah running pun kita tetap harus mengumpulkan informasi untuk apa? Kita akan melakukan inovasi, kita akan melakukan perbaikan ke depan, kita akan mencoba menyusun perencanaan di next year, di beberapa periode ke depan misalkan. Nah, perencanaan ini tentunya mungkin di awal kita juga pernah gambar tuh di salah satu slide ini yang pernah saya share ke kalian. Planning, organizing, activating, dan controlling itu ada tanda panah yang nggak ada putusnya. Jadi dia sebuah circle yang memang terus berlanjut terus. Nah, kemudian di perencanaan ini ada 2 keyword, identify and select goals. Ya,
and courses of actions. Jadi kalau kita bicara mengidentifikasi, tentunya ada proses tadi, mengumpulkan informasi dari pihak eksternal, lalu mengumpulkan informasi dari dalam sendiri, gitu. Karena bicara stakeholders internal, kita punya karyawan, apa sih yang dimauin karyawan, lalu kemudian bagaimana sih mengembangkan sumber daya manusia dari dalam ini sendiri untuk bisa punya competitive advantage barangkali, atau mungkin dia punya kompetensi yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk menguasai sebuah kajian ilmu mungkin atau keterampilan tertentu, sehingga mereka harus kondisinya sekarang seperti apa. Harus kita mapping ya. Kemudian identifikasi ini identik dengan kita mencari, kita mungkin kalau bicara belanjaan gitu, kita ngelis dulu gitu, apa sih yang dibutuhkan, apa-apa saja sih kondisinya sekarang yang habis gitu ya, kita ngelis dulu, dibuatlah di situ satu daftar tentang kondisi internal dan kondisi eksternal. Lalu kemudian kita akan merumuskan nih dari sini untuk bisa masuk kepada menentukan tujuan atau setting goals, maka sebenarnya tidak serta-merta nih dari informasi yang terkumpul kemudian kita merumuskan tujuannya, tapi kita by proses mungkin kita akan mencoba mengklasifikasikan dulu gitu ya. Kita kemarin sudah mencoba mencari informasi dari luar, lalu kemudian mengkategorikan mana sih yang masuk kategori, oh ini kondisi yang nanti punya potensi sebagai kekuatan, ini kondisi yang masuk kategori kelemahan. Nah itu kan kita register dulu gitu. Sehingga kemudian nanti ada pada prosesnya kita akan masuk ke salah satunya mungkin kita menerapkan proses leadership di sini ketika kita menetapkan tujuan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan tidak bisa begitu saja bisa terrealisir tanpa ada rincian. Maka muncul di sana ada plan, rincian tentang atau blueprint tentang step-step apa yang harus kita lakukan. Mungkin dengan mudah kita bisa jabarkan dalam 5W1H misalnya, what, and kemudian when, where, dan seterusnya. Ada who di sana, siapa sih yang akan menjadi penanggung jawabnya, lalu kemudian bagaimana proses ini akan dijalankan dengan baik, sehingga kemudian kita bicara courses of action gitu ya. Secara umum mungkin gambaran perencanaan itu seperti itu gitu, bahwa ada ujungnya nanti saya akan punya guidance berupa 5W1H misalnya, atau rencana blueprint ya, blueprint yang bisa menjabarkan bahwa mungkin kalau kalian, saya sedikit ke ini dulu sebentar. Kalau di konteksnya Fakultas Ekonomi, karena kita sekarang kementerian itu ada indikator kinerja utama, mungkin kalian bisa lihat di lamannya Fakultas Ekonomi nih. Di sini dia akan menentukan nih, ini sasarannya apa? Oh, kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel. Apa sasaran kegiatannya? Bisa dilihat dari mana? Layanan prima misalnya, sasaran kegiatannya dilihat dari mana? Ini bukan kita yang menentukan. Ini ditentukan oleh kementerian. Nah, nanti bagaimana relevansinya ya kalau kita bicara dalam konteks organisasi nih, apakah juga harus di bawah kementerian? Kan tidak. Biasanya akan lebih independen kalau kita bicara organisasi swasta, karena tidak ada payung besarnya di bawah pengelolaan apa misalnya gitu. Nah, ini ada target-target yang ditentukan. Nah, ini kita sudah bicara dalam konteks rencana blueprint untuk memudahkan bahwa tujuan yang akan kita capai seperti apa. Lalu nanti indikator-indikatornya seperti apa yang digunakan. Ini indikator kinerjanya. Misalkan meningkatnya kualitas lulusan itu dilihat dari persentase lulusan S1 dan D3, D4, D3, D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wira swasta. Loh, ini gimana cara mengukurnya? Maka kemudian ada tadi kita bicara bounded rationality, kita melibatkan pihak luar, kita melibatkan user, kita akan bertanya, kita akan gunakan alumni sebagai sumber informasi untuk mengetahui seberapa besar sih daya serap industri terhadap lulusan Fakultas Ekonomi. Misalnya seperti itu.
Nah, ini kita bicara luaran dari proses perencanaan ya. Jadi harus muncul apa-apa yang akan kita lakukan ke depan, lalu bagaimana ini akan diukur, lalu bagaimana capaian yang akan kita targetkan, itu muncul di sana. Termasuk berapa anggarannya, berapa target. Misalkan ini pagu anggarannya adalah 6 miliar gitu ya, yang diberikan oleh kementerian untuk kita dari APBN dan seterusnya, itu misalnya 6 miliar sekian. Lalu targetnya ini 6 miliar ini di TW1 targetnya terserap 4%, TW2 30%, sampai dengan TW4 nanti berapa persen. Itu kurang lebih contoh setting goals yang sudah dalam bentuk atau perencanaan yang sudah dalam bentuk blueprint gitu ya. Nah, jadi rencana tadi, organizational plan, result from, ini yang saya katakan, ini adalah hasil tadi ya, bentangan tabel-tabel itu adalah hasil dari proses merencanakan. Yang notabene kita bisa menentukan 4% itu dari mana sih? Kita bisa menentukan sekian persen atas dasar apa? Itu tadi, kita mencoba mengumpulkan informasi. Saya melalui rapat dengan di bidang di prodi bisnis digital, Pak Osli mengumpulkan dosen-dosennya. Itu proses perencanaan. Kita bisa melalui rapat, kita bisa mendiskusikan, bermusyawarah untuk kemudian kita akan bilang bisnis digital berani menghasilkan publikasi setiap dosen satu publikasi jurnal internasional. Maka kalau diakumulasikan jumlah dosennya ada 6, berarti di bisnis digital akan punya kontribusi terhadap capaian fakultas sebanyak 6 publikasi. Misalnya gitu. Jadi proses ini mungkin bisa dilakukan by division, ya, maksudnya per divisi sendiri-sendiri mereka berkumpul, karena pada prinsipnya untuk menetapkan tujuan itu bisa decentralized, jadi dialirkan ke bawah. Silahkan kalian berdiskusi sendiri, bermusyawarah sendiri, untuk selanjutnya nanti akan disampaikan ke pihak di atas gitu, di dekanat misalnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian fakultas menentukan 30%, 40%? Karena berdasarkan hasil akumulasi dari semua prodi yang ada, oh kalau begitu target fakultas ekonomi untuk publikasi, anggaplah misalnya masing-masing prodi 6 publikasi, ada 12 prodi, berarti 6 kali 12, ada 72 paper yang bisa publish di jurnal internasional. Nah, itu prosesnya ya, untuk kemudian kita bisa menetapkan tujuan. Oleh karena itu nanti di perencanaan kita juga akan bicara tentang bagaimana decision making itu dilakukan. Tahap-tahapnya seperti apa kalau kita bicara pengambilan keputusan. Oke, mungkin kelompok penyaji sudah siap? Apakah sudah siap menjawab? Sudah, Bu. Oke, silakan Mulia. Baik, saya izin jawab pertanyaan Ruwaida, Bu. Contoh perencanaan krisis itu apa dan mengapa harus ada perencanaan krisis? Perencanaan krisis itu wajib bagi suatu perusahaan karena ada pada prakteknya manajemen krisis memberikan perusahaan kemampuan untuk memberikan respon yang sistematis pada saat terjadinya krisis. Lalu untuk contohnya seperti waktu COVID-19, secara tiba-tiba para pemilik perusahaan memilih untuk memberlakukan work from home agar menjaga kesehatan para karyawannya. Pemilik perusahaan juga mempertimbangkan penggunaan aplikasi berbasis web yang memungkinkan para pemilik perusahaan, karyawan, dan pelanggan untuk dapat saling berinteraksi meskipun tidak bertemu secara langsung. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa mengurangi jam operasional dan menyediakan alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Oke. Manajemen krisis. Sebentar ya, Mulia, jangan langsung dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di dalam ini kalau nggak salah ada kok. Dia krisis manajemen planning. Nah, ini biasanya yang namanya krisis itu suddenly happen gitu.
suddenly happen. Contohnya ya mungkin tadi pandemi, oke. Nah, biasanya kan kalau karena kondisinya pandemi tiba-tiba harus membatasi gerak orang, lalu kemudian mereka harus survive, bagaimana caranya bisa bertahan, bisnisnya bisa tetap berjalan gitu kan. Maka kemudian ini harus segera diantisipasi gitu, harus segera diambil tindakan secepat mungkin gitu. Contoh lain adalah pada saat Hotel Marriott dibom gitu. Orang kan kehilangan kepercayaannya. Nah, sehingga pada saat itulah kemudian prevention-nya mereka akan konferensi pers biasanya. Ada open communication nih dengan stakeholders. Mereka akan menyampaikan kondisi terkini. Misalkan setelah dibom, mereka sudah melakukan apa. Kan suddenly happen juga. Sudah dibom, mereka sudah membersihkan, sudah melakukan apa, lalu kemudian mereka akan menyampaikan kondisinya. Kemudian dari sisi preparation-nya adalah mereka akan build a team untuk mengatasi krisis itu sendiri. Maka kemudian mereka akan menunjuk misalkan task force-nya. Oke, ini yang akan menjalankan tugas untuk marketingnya biar mereka yakin seperti apa nih penanganan krisisnya. Apakah kita mau langsung berikan misalkan kalau konferensi pers mungkin sudah gitu, lalu kemudian kita akan menyampaikan bahwa kondisi kita sekarang aman, sudah ada misalkan pengamanan berlapis misalnya, lalu misalkan marketingnya mereka harus memberikan informasi terkait pemberian diskon mungkin agar mereka cepat kembali lagi, percaya lagi ke hotel, mereka menggunakan jasanya kembali. Nah, satu hal yang menjadi penting di sini adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu seringkali kemudian kalau dunia sekarang kan harus menggunakan media sosial biasanya lebih cepat ya. Jadi kita encounter peristiwa tadi gitu, mengcounter peristiwa-peristiwa krisis yang terjadi dengan hal-hal positif nih misalnya. Jadi ada informasi-informasi positif yang diangkat kembali untuk menutup apa yang sudah terjadi, krisis yang sudah terjadi. Nah, mungkin kalau bicara kondisi pandemi tadi dari sisi pemanfaatan media sosial ketika kita menghadapi penurunan penjualan yang sangat drastis misalnya karena selama ini mungkin orang datang secara fisik ke gerainya kita, ke tokonya kita misalnya ya, tapi kemudian kondisi pandemi yang mengakibatkan kita terbatas semuanya, maka crisis management team harus punya langkah besar untuk mengatasi itu semua. Dan biasanya memang ditunjuk dulu di UNJ pernah ada kasus seperti ini, ada berita ya, ada informasi terkait apa, pokoknya waktu itu ada kasus gitu, terus langsung humasnya langsung handle gitu. Jadi humas itu adalah kita bicara prevention untuk biar tidak melebar kemana-mana, kita klarifikasi gitu. Kita klarifikasi kondisinya yang sebenarnya seperti ini, yang sudah kita lakukan begini, lalu kemudian ke depan kita akan melakukan apa. Nah, itu dikomunikasikan. Nah, kemudian tim akan bekerja. Step-stepnya bagaimana untuk menangani krisis. Karena kalau ini tidak direspon dengan cepat, maka ini bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk gitu loh. Orang udah nggak percaya, orang nggak akan kembali lagi ke situ gitu. Tapi kalau segera di cover, maka setidaknya itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu manajemen krisis. Jadi tadi pertanyaannya Ruwaida ya? Benar, Bu. Ruwaida. Silakan boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Ruwaida cukup ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Leon. Pertanyaannya yaitu, apakah perencanaan dan perumusan strategi itu sama atau beda? Bagaimana hubungan keduanya? Perencanaan dan perumusan strategi beda. Karena kalau perumusan strategi itu proses memutuskan atas suatu strategi baru. Kalau rencana strategi, proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strateginya. Nah, hubungan keduanya yaitu strategi yang menentukan dan
perencanaan yang mengimplementasikan atau menjalaninya. Apakah terjawab, Leo? Sangat terjawab, terima kasih. Terima Ini kasih. kalau Leon, mungkin ini sebagai informasi tambahan. Kalau secara bagan ini Iya, sebenarnya Bu. planning itu sebuah proses ya, proses besar. Di dalamnya kita bisa bicara tentang bagaimana sebuah organisasi menentukan misi. Kalau kita bicara misi itu biasanya pakai kata kerja tuh. Menyelenggarakan Tridharma Pendidikan Tinggi, misalnya tidak Tridharma Perguruan Tinggi, bla 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 bla. Misalnya mengoptimalkan, menyediakan dan seterusnya itu misi. Nah, sekarang di dalam misi itu sendiri adalah bagaimana kita akan mengejawantahkan. Mengejawantahkan itu apa? Mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh founder, karena biasanya visi itu adalah sebuah statement yang menggambarkan mimpi kita jauh ke depan sana. Biasanya visi itu sudah mencakup di atas 10 tahun lah, bahkan 25 tahun itu 25 tahun ke depan kita mau jadi apa gitu. Nah, misi itu merupakan jabaran tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mewujudkan visi tadi. Nah, step yang pertama di planning itu merumuskan itu, menentukan menentukan misi organisasi dan tujuan organisasi. Biasanya kita di situ akan kebaca tuh sebenarnya ini dia ini industrinya apa, bisnis yang dijalankan tuh apa gitu. Itu di misi kita bisa lihat. Kalau kalian kembali ke sini, kalau misalnya kalian cek ya bagaimana sih misi Fakultas Ekonomi gitu kan. Jadi di sini ada visinya adalah menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia gitu. Nah, ini bereputasi di kawasan Asia ini adalah visi ke depan. Makanya nanti ada rancangan strategik bisnis yang sifatnya adalah misalkan kita bicara RSB-nya UNJ itu dari 2000 berapa ya? 2018 sampai 2020 sampai dengan 2045 gitu. Nah, itu kan jauh ke depan sana. Kita sedang bersiap untuk PTNBH. Mungkin nanti akan ada terjadi perubahan visi, misi, dan tujuan karena institusi mengalami perubahan status gitu. Jadi berbeda antara status yang sekarang dengan status ketika nanti PTNBH. Nah, kemudian misi, ini yang tadi saya katakan, misi itu biasanya menggunakan verb, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi. Dari sini kita bisa describe bisnis apa sih yang dijalankan gitu. Jadi kalau bicara bisnis apa sih, ya ini menyelenggarakan apa gitu. Mungkin kalau di contoh yang ada di sini, biasanya kita bisa menjelaskan misinya itu misalnya ini. Misi Bu, mana itu ya? kayak bisnis plan gitu nggak sih, Bu, kalau yang di lomba-lomba gitu, Bu? Kalau yang di apa? Yang kata untuk di lomba-lomba itu kan ada tuh namanya juga bisnis plan, kayak kita ingin membuat suatu usaha gitu. Kalau bisnis plan itu belum, biasanya lebih kepada rancangan ya, rancangan bisnis yang akan kita bangun. Kalau ini kan sudah running. Ini sudah running, Tapi dia misalkan punya. itu juga ada bagian-bagiannya, Bu, kayak misalkan dia jadi apa, dia jadi apa. Iya, Gitu juga, betul. Bu. Itu kalau di Setahu bisnis saya. plan harus punya rancangan itu. Karena asumsinya bila mana bisnis ini akan dijalankan, maka seperti apa nih pola strukturnya, seperti apa sepak terjangnya nanti gitu. Cuman kalau di bisnis plan itu masih memungkinkan apakah ini bisa terrealisasi atau tidak gitu. Tapi kalau yang sudah ada biasanya ya sebuah bisnis tentunya nggak otomatis langsung ada ya, pasti ada prosesnya. Nah, itu salah satu hal yang bisa kemudian dipakai untuk mewujudkan sebuah bisnis. Kita bisa mulai dari bisnis plan dulu. Nah, ini contoh juga kalau kita bicara misi, dia akan terlihat nih industri yang atau bisnis apa sih yang dijalankan. Our company's mission is to extend and enhance human life
by providing the highest quality pharmaceutical, berarti dia ada di farmasi di sini, highest quality pharmaceutical and related healthcare products. Jadi dia Bristol Myers Squibb Company ini bergeraknya di bidang farmasi gitu. Kita bisa tahu dari situ. Sama halnya tadi ketika saya membuka di sini menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, edukasi gitu, education ya. Jadi kita bisa lihat ruang gerak dia di mana ketika membaca misi. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan pertanyaannya ada kaitannya nggak sih antara perencanaan dengan perumusan strategi? Perumusan strategi adalah bagian dari proses perencanaan. Jadi secara umum stage-nya yang pertama kita punya misi, tujuan, dan visi terutama. Kemudian kita akan strategi formulation itu menganalisis current situation, mengumpulkan informasi, mengumpulkan kondisi internal bagaimana, eksternal bagaimana, lalu kita coba list gitu ya, semacam kita bikin daftar belanjaan gitu kurang lebih ya, bisa kemudian kita bisa mengkategorikan, ini suatu hal yang bisa masuk kategori strength, weakness, dan opportunities serta dan sebagainya tadi untuk nanti kita gunakan dalam merumuskan strategi. Karena kalau kita bicara strategi nanti kemarin saya singgung ada perusahaan yang strateginya adalah core kompetensi. Fokus strateginya adalah core competence. Lalu ada yang fokus strateginya pada diversifikasi misalnya. Lalu ada yang fokus strateginya adalah ini diversify. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada added value, bagaimana creating added value. Nah, kalau sudah bicara, misalkan ya, kita bicara core kompetensi, maka saya fokus pada satu hal, education ya education semua. Tapi kalau diversify, mungkin saya akan bergerak di berbagai bidang yang berbeda. Lalu added value, mungkin saya akan menggarap satu bidang atau saya akan menawarkan sesuatu hal yang berbeda dengan yang orang lain punya. Contoh zaman dulu itu ada Circle K ya, yang menjadi pemula saat kita bicara layanan retail sampai 24 jam itu Circle K. Meskipun ini added value-nya adalah 24 jam tadi. Ya. Dia memberikan layanan 24 jam. Nah, mungkin kemudian ditiru nih oleh banyak gerai atau banyak ini bisnis retail yang lain gitu. Meskipun kemudian ada aturan dari pemerintah sempat nggak boleh 24 jam dan seterusnya, itu kan perkembangannya. Tapi sebagai langkah awal dia sudah membuat sebuah inovasi nih. Bagaimana creating added value di mana dia memberikan layanan yang berbeda dengan pesaingnya. Atau mungkin kalau kita bicara drive-thru, mungkin ada pionirnya siapa nih waktu itu? Apakah McD atau siapa? Jadi drive-thru itu tidak serta-merta kemudian ada di semua layanan fast food ya, enggak gitu. Tapi awalnya ada yang mencetuskan itu, sehingga kemudian ada yang membeo tadi, mengikuti, menerapkan strategi yang sama. Karena pada prinsipnya disitulah fungsi kompetitor untuk kita bisa mencek kembali, untuk kita bisa merumuskan kembali kira-kira perbaikan-perbaikan apa yang harus saya lakukan. Oke, analyze current situation, develop strategi, lalu kemudian yang terakhir baru kita akan implementasikan. Nah, pada saat mengimplementasikan ini kita sudah bicara tadi apa sih sasaran kegiatannya, lalu kemudian apa indikator kinerjanya, lalu kemudian sampai ke hal-hal yang sifatnya teknis, berapa anggarannya, dan sebagainya. Di situ ada alokasi resources, responsibility juga harus ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan tadi. Oke, silakan Mulia, mau dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Oke. Izin sebentar Bu, lagi azan. Oh iya, di sini juga baru mulai. Oke, ditunggu ya.
Sudah, Bu. Silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Olivia. Sri Oliva maksudnya. Pertanyaannya mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah evaluasi strategi? Apakah saat kinerja perusahaan berada di puncak atau ketika perusahaan mengalami penurunan? Atau yang bagaimana? Oke, jawabannya evaluasi tidak hanya dilakukan saat perusahaan berada di puncak ataupun saat mengalami penurunan, tapi bisa juga dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi stabil atau stagnan, dengan cara dibagi dalam beberapa periode, seperti per kuartal, per 3 bulan, ataupun per tahun. Tapi evaluasi bisa juga dilakukan ketika adanya perubahan dalam faktor internal maupun eksternal dalam perusahaan. Satu lagi. Oke, cukup dari Serafim ya. Tadi disampaikan bahwa evaluasi itu bisa dilakukan kapanpun intinya ya. Artinya bisa dalam konteks kondisinya masih stabil atau mungkin terjadi penurunan atau justru malah ada peningkatan nih. Jadi kan kita punya istilah WASCAT ya, pengawasan melekat gitu ya. Pada prinsipnya semua itu bisa diterapkan dimanapun gitu. Contoh sederhana aja ya, saya misalkan sebagai dosen jangan dipikir bahwa kita nggak punya target gitu, bahwa dosen itu terpaku pada banyak aturan dari kementerian menetapkan bahwa misalnya saya harus bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kebanyakan dosen kan dipikir kerjaannya cuma ngajar gitu, tapi ada sebenarnya kewajiban kita untuk melakukan penelitian, lalu melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang sekarang tuntutannya sudah jauh lebih tinggi dari sekedar melakukan penelitian, tapi hasil penelitian itu harus kita publikasikan di jurnal internasional. Demikian juga untuk hasil dari pengabdian kepada masyarakat itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Gitu. Wah, di sini ada 2 masjid, yang satu baru selesai, yang satu mulai. Nah, nggak apa ya, saya sambil jalan. Konteksnya adalah pengawasan itu fungsinya untuk mencari adakah akar penyebab atau seandainya itu terjadinya kepenurunan ya. Atau kalau memang ada peningkatan tetap harus ada evaluasi nih, karena kita harus menerapkan sistem reward and punishment buat teman-teman yang bisa mencapai kinerja baik, maka ada hak yang dia bisa peroleh. Salah satunya dia berhak mendapatkan reward. Oh, kita kasih reward. Biar apa? Biar nanti efeknya ke motivasi. Jadi di dalam konteks motivasi itu nanti ada gini. Saya berperilaku nih, ini saya ya. Kemudian saya melakukan sesuatu, do something gitu. Kemudian dia akan mencoba, ini di dalam teori motivasi itu dia punya ekspektasi nih. Ketika saya melakukan sesuatu, ekspektasi saya adalah saya dapat reward. Kemudian ini kita bicara realisasi. Realisasinya, reward ini diperoleh gak? Kalau kemudian reward ini di sini ada pemberian reward mungkin atau bahkan tidak ada reward misalnya, ini kan realisasinya, dia akan compare nih harapan dia sama realisasinya. Ketika harapannya ini tidak terwujud atau realisasinya lebih rendah dari harapannya, ini akan berdampak. Akankah saya melakukan sesuatu ini lagi atau tidak? Itu dimotivasi nanti. Jadi disitulah fungsinya kita melakukan evaluasi. Karena kalau kondisinya menurun, maka saya harus mencari tindak lanjutnya apa, tindakan koreksinya apa. Oke, tapi kalau kondisinya meningkat, maka saya harus cari tahu nih punishment rewardnya apa gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan sehingga pengawasan itu secara terus-menerus diperlukan agar kita tetap on the track atau kita bisa merealisasikan apa yang sudah kita
canangkan bersama. Silakan dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda. Apa saja yang menjadi hambatan suatu perencanaan tidak berjalan dengan seharusnya? Yang pertama ada ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ketiga ada lemahnya informasi. Yang keempat ada terlalu fokus pada masa kini. Yang kelima, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Yang keenam atau yang terakhir ada memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Ada tanggapan dari yang bertanya tadi? Imelda. Silakan Imelda kalau masih ada tanggapan. Sudah jelas, Bu. Baik. Baik. Oke, saya share sedikit lagi tentang goals ya. Tadi ada pertanyaan, apa sih sebenarnya kendalanya gitu. Mungkin satu hal yang menjadi fokusnya kita ketika kita bicara perumusan tujuan, lalu kemudian membuat rencana sampai ada target di sana. Karena kalau kita bicara setting goals itu nanti ada kriterianya nih. Kalian mungkin di sebelah mana ya? Kalian mungkin harus perhatikan ini bahwa goals itu kan desire future state. Ada satu kondisi yang diinginkan oleh perusahaan. Ada satu posisi perusahaan pengen wujudkan apa di masa yang akan datang. Sehingga kemudian goals itu harus punya ukurannya. Salah satunya adalah specific and measurable. Terus kemudian ada cover key result area, menutup atau mengcover area pentingnya itu apa sih yang mendukung nanti pada saat pencapaian tujuan itu. Kemudian ada satu hal juga yang penting adalah challenging. Kita boleh menetapkan tujuan itu yang muluk gitu. IPK jangan ragu dan malu, 4,0 misalnya. Challenging, tapi juga harus realistik. Realistik itu nanti kita bicara kondisi, kita punya barrier, kita punya constraint, kendala, maka kemudian kita harus realistik. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah define time period. Dalam berapa lama saya akan ditargetkan ini? Apakah ini target untuk 1 tahun, target 1 bulan, target 1 semester, atau seperti apa? Define time period. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah link to reward. Tadi kan saya sampaikan, pengawasan itu perlu dilakukan setiap saat, karena kita mau melihat ada indikator, tercapai, tidak tercapai, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan seterusnya. Sehingga kemudian di atas rata-rata saya akan kasih dia reward. Rewardnya berapa itu diatur dalam peraturan. Contoh misalnya, dosen 12 SKS minimal. 12 ini terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tapi kalau dia lebih dari 12, maka akan ada remunerasi, akan ada insentif yang dibayarkan per triwulan. Dari mana? Ya dikumpulkan poin-poin itu. Oh, kalau dia melakukan penelitian lebih banyak, maka dapat poin sekian di luar 12 SKS. Oke ya, itu kita bicara link to reward. Jadi orang akan bergerak menuju ke sana, menuju ke kinerja yang diharapkan gitu. Kalau orang mau melakukan sesuatu tadi, saya yakin nggak akan ada lah ya, pasti ada alasan tertentu orang berbuat sesuatu gitu. Mungkin kalau kita bicara dari sisi capaiannya adalah finansial, mungkin gitu ya, nanti kok rewardnya adalah finansial, atau mungkin ada orang yang tidak membutuhkan secara finansial, nggak penting-penting amat, yang penting non finansialnya, itu lain soal, itu tetap bicaranya rewardnya ada gitu. Nah, goals itu sendiri bisa saja tidak tercapai gitu kan, karena mungkin pada saat prosesnya tadi kita nggak bicara, kita bicara terlalu muluk tapi tidak realistis di sini. Jadi apa yang kita targetkan mungkin terlampau tinggi gitu. Nah sekarang terlampau tinggi itu kan jadi relatif ya. Relatifnya maksudnya gini, kadang kita perlu mengkaji sebenarnya permasalahannya tuh apa sih ketika saya tadi sudah punya standar performance gitu, ternyata ada di mana ya, ini dia. Misalkan ya,
saya punya standar performance, lalu kemudian saya sudah menerapkan, orang marketing itu day-to-day activity dipantau gitu. Hari ini saya mencapai berapa, besok berapa, karena 1 bulan saya harus 100 unit. Kan? Lalu kemudian briefing tuh tiap hari, itu waskat. Briefing tiap hari ditanya, sudah berapa hari ini misalnya gitu, apa kendala kamu, lalu misalkan kesulitan kamu di mana. Nah, bisa jadi di situ misalnya orang udah maksimal, pokoknya communication skill-nya udah bagus, dia bahkan menggunakan semua platform untuk jualan, lalu kemudian dia juga menggunakan segala relasi yang dia punya untuk bisa menyebarkan informasi misalnya, udah maksimal deh misalnya. Tapi ternyata pas dievaluasi lagi, kok nggak tercapai ya? Padahal kamu udah melakukan suatu hal yang ini. Jangan-jangan targetnya nih yang ketinggian. Nah, di situ nih mulai ketahuan. Take corrective action. Kalau ternyata targetnya yang ketinggian, ya kita setting goals lagi. Oke deh, bulan depan jangan segitulah targetnya, karena rupanya targetnya yang ketinggian. Berarti kan tahapan evaluasi ini menjadi hal yang paling penting dalam merealisasikan tercapai tidaknya sebuah tujuan yang sudah kita rumuskan. Atau misalnya tadi pas ditanya, kesulitan kamu apa? Iya, saya susah banget ya dapetin ini, teman-teman saya juga terbatas, kondisinya begini, saya juga nggak pinter ngomong gitu misalnya. Oh, berarti kamu itu masuk kategori yang skill-nya harus di-enhance, harus ditingkatkan. Oke, kamu masuk ke pelatihan. Itu take corrective action-nya di situ gitu. Jadi bagaimana mencari akar penyebab dari sebuah masalah yang dihadapi itu tidak selalu sama, karena every case is unique gitu. Setiap kasus itu unik gitu. Jadi jangan berharap bahwa hanya ada satu solusi yang bisa digeneralisir untuk semua orang. Tidak. Maka kemudian pihak supervisor akan memilah, kamu masuk kategori yang pinter jualannya, tapi mungkin kamu kesulitan karena memang ini. Oke, sekarang kolaborasi deh sama daerah lain misalkan. Nah, kamu masuk yang kategori skillnya perlu di-upgrade. Nah, silakan nanti masuk dulu ya ke training dan training karyawan untuk bisa meningkatkan kemampuan jualan kamu, public speaking kamu, misalnya gitu. Itu tadi yang kita bicarakan bahwa ada kendala, tapi kita tidak bisa generalisir, bahwa secara umum mungkin bisa dikelompokkan dalam kategori penyakit yang sama, misalnya gitu. Yang satu penyakitnya communication skill, yang satu penyakitnya kepercayaan diri, dan seterusnya. Itu tergantung dari menganalisis akar penyebabnya gitu. Nah, disinilah kemudian kita bicara konseptual skill, kita bicara bagaimana manajer itu harus bisa punya human skill, memahami kepada masing-masing orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Itu tambahannya, jadi kendala itu bisa salah satunya bersumber dari challenging tapi tidak realistis tadi, ya. Challenging tapi tidak realistis, terlampau tinggi gitu. Lalu mungkin bisa jadi tidak spesifik dan tidak bisa diukur dengan jelas, sehingga tidak menyulitkan buat kita untuk bergerak. Sebenarnya ini targetnya berapa sih? Nggak spesifik, bahkan tidak menentukan target. Jadi akhirnya orang malah nggak ada ini, nggak terpacu gitu. Bisa, atau justru tadi karena ada skill-skill dan secara personal yang perlu ditingkatkan. Itu tambahan dari saya, tambahan tapi banyak. Oke, silakan dilanjut. Ada pertanyaan yang belum terjawab, Mulia? Sudah semua, Bu. Oke, sudah semua. Masih adakah pertanyaan yang mau dilontarkan? Baik, kalau sambil jalan, sambil nanti kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Boleh. Jadi tadi saya menggambarkan bagaimana, ada Zafira Sabrina. Silakan Zafira. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya Salam. mengenai yang tadi
challenging but realistic. Misalnya kita setting goals-nya itu dapat IPK 4. Terus kita caranya realistiknya itu kayak gimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, challenging but realistic. Bagaimana? Apakah menurut saya 4 itu realistis atau tidak? Oke, baik. Elsinta. Silakan. Selamat siang, Bu. Saya izin bertanya, boleh? Siang, silakan. Tadi kan ada materi tentang single use plan ya, Bu. Nah, saya mau tanya tentang contoh perencanaan dari single use plan itu sendiri itu apa? Nah, jika single use plan itu sendiri gagal, maka hal yang selanjutnya dilakukan itu apa? Oke, kalau gagal apa yang dilakukan selanjutnya? Oke, ada lagi? Ya. Belum. Silakan mungkin sambil dipikirkan oleh kelompok penyaji apa yang dilakukan selanjutnya. Baik, saya nyambung lagi. Kalau bicara tentang misi ya, misi kemudian tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana misi itu ya menggambarkan ruang gerak kita, bagaimana misi itu menjelaskan tentang bagaimana pelayanan yang berbeda dengan pesaingnya, sehingga kemudian tidak jarang kita menemukan di dalam pernyataan misi juga produknya tadi pharmaceutical product misalnya atau related healthcare product misalnya, itu kan sudah spesifik sekali mengarah pada apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ini gitu. Kemudian di saat kita sudah punya misi, visi, dan kemudian kita akan menurunkan dalam tujuan itu kan memang turunan dari misi ya. Kemudian tujuan juga berjenjang nih, ada strategic goals. Biasanya di sini dulu strategic goals itu tujuan yang relatif jangka panjang dan mencakup capaian yang ingin dicapai oleh institusi, bukan lagi divisi, tapi organisasi secara keseluruhan itu pengen apa, misalkan sustainability mungkin, atau misalnya bisa tadi kawasan Asia misalkan gitu. Jadi itu bicara sasaran yang jauh ke depan yang sifatnya menggambarkan institusi secara umum. Tapi mungkin di bagian yang lain ada tactical goals, ada middle management perumusnya, mereka fokus pada masing-masing bidangnya gitu kan. Jangka waktunya juga di sini lebih menengah, lebih pendek 1 sampai 5 tahun. Mungkin kalau strategic goals bisa di atas 5 tahun. Kalau operational goals itu kurang lebih 1 tahun atau bahkan sampai ke daily activities. Mungkin tadi sudah saya gambarkan bahwa seorang supervisor harus menjabarkan 1 bulan dia harus target berapa, 100 unit misalnya. Oke, sekarang 100 unit ini per orang katakanlah bekerja 20 hari kerja, berarti 1 hari dia harus berapa? 5 unit misalnya. Nah, minimal itu sudah ditetapkan. Sekarang bagaimana kemudian menetapkan tujuan yang tadi saya katakan challenging tapi realistik gitu ya. Dalam konteks realistik itu atau realistis itu kan pasti kita punya keterbatasan gitu kan. Kita harus melihat, harus kalau mau menentukan IPK itu misalnya 4 gitu ya. Lalu saya akan mencoba menganalisis kondisi internal saya, kira-kira sanggup nggak ya kalau misalkan ini ada mata kuliahnya macam-macam gitu. Oke, bahasa Indonesia saya target 4. Kalau 4 kan berarti tidak ada nilai lain kan selain 4 kan. IPK 4 itu berarti semua mata kuliah juga harus perfect 4,0. Oke, mungkin saya sanggup. Mata kuliahnya gampang-gampang kok, ini bisa lah gitu. Tapi ada satu possibility bahwa dosen yang memberikan misalkan beragam nih. Kayaknya kalau misalkan dosennya macam-macam begini, mungkin ada yang sulit, ada yang enggak. Itu kan
kita nggak perlu tahu si A si B-nya seperti apa, tapi karena ini depend on orang lain, tergantung sama orang lain, pemberian nilai itu akan diberikan oleh orang lain, yang pasti persepsinya mungkin akan berbeda-beda ketika menilai saya, gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh semuanya dapat 4 misalnya. Atau saya melihat dari sisi ininya, kan biasanya kita bisa ngelihat tuh di masing-masing perkuliahan. Oke lah, target semester 1-nya saya 4. Oh, dosen A ini rubrik penilaiannya ada presentasi. Wah, bisa lah saya maksimalkan di presentasi. Partisipasi, saya bisa lah partisipasi. Misalnya gitu ya. Tapi berarti ini harus semua di atas 86. Gitu. Lagi-lagi kembali, penilaian ini menyangkut penilaian dari orang lain. Nah, itu yang kadang tidak bisa kita kontrol. Maka realistis sajalah, kalau 4 kayaknya agak susah ngontrol orang lain untuk ngasih 4 semua gitu ya. Untuk satu sepakat memberikan nilai 4 semua misalnya. Sedangkan ini mata kuliahnya beragam sekali, ada 142 SKS misalkan begitu. Nah, itu realistisnya dari situ. Kalian menganalisis kondisi internal, kondisi eksternal. Oh iya ya, ini ada penilaian dari pihak ketiga nih, gitu. Jadi kalau bicara dari begini, bocor, kalau bicara tentang organisasi, realistisnya ya mungkin bicara dari dana misalnya. Oh, menuntut perusahaan untuk bisa mencapai penjualan sekian persen dari pangsa pasar yang ada, setidaknya saya bisa masuk ke jadi leadernya. Pangsa pasar itu katakanlah 1 juta orang, saya harus bisa meraup sekian persen. Padahal di situ ada perusahaan lain pesaing terberat yang justru kinerjanya lebih bagus. Itu kan harus juga realistis. Ngelihat, oh posisi saya masih di bawah dia, belum jadi leader di industri saya, jadi nggak mungkin lah saya akan mendominasi pasar. Itu realistis. Jadi challenging menetapkan satu angka tertentu yang mendorong orang untuk bergerak menuju ke sana, tapi juga harus realistis dengan kondisi-kondisi yang ada. Saya bukan market leader kok. Misalkan kita bicara air kemasannya yang sekarang kita tahu ya branded itu gitu kan. Setiap kita berpikir air kemasan, yang melintas dalam benak kita adalah si A tadi misalnya. Lalu dia misalkan produk baru, terus tiba-tiba dia bilang saya akan menguasai 50% segmen pasar yang ada. Itu kan jadi nggak realistis. Sedangkan kita tahu bahwa market leader-nya adalah si A. Kurang lebih begitu ya. Siapa tadi? Zafira. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Elsinta, mungkin dari kelompok penyaji sudah siap menjawab. Oke, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Elsinta. Pertanyaannya yaitu, contoh perencanaan dari single use plan itu apa, dan jika single use plan itu gagal, maka hal yang akan dilakukan itu apa? Contohnya yaitu proyek pemasaran untuk klien tertentu, terus ada anggaran, karena anggaran berubah setiap tahun. Nah, ketika tahun fiskal berakhir, anggaran biasanya akan muncul yang baru. Yang ketiga ada kampanye iklan untuk peluncuran produk baru. Nah, terus jika single use plan itu gagal, maka apa yang harus dilakukan? Kan rencana sekali pakai itu digunakan untuk menangani masalah, terus tidak berulang lagi. Nah, maka dari itu, jika rencana sekali pakai gagal, akan dilakukan revisi ulang atau pengkajian ulang, serta dilihat dari sisi kesalahan dan penyebab kegagalannya sampai rencana ini berhasil, agar tidak terulang kembali di perencanaan selanjutnya. Sekian, apakah terjawab pertanyaannya, Elsinta? Ya, terjawab, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Sinta. Memang pada prinsipnya ada beberapa tipe ya. Tadi kan kita bicara secara umum, mungkin ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, lalu kemudian ada jangka pendek gitu. Dalam perencanaan pun mulai dari atas nih, dari setting goals-nya juga sudah dikelompokkan nih. Dari mulai level perusahaan, level divisi atau level
bisnis, mungkin ada beberapa unit bisnis di sini, baru kemudian masuk level fungsi atau level yang paling rendah adalah level supervisor misalkan. Nah, ada 3 tahap, ada 3 level. 3 tahap dan 3 level ini punya tantangan sendiri-sendiri. Yang jelas bahwa di proses ini kemudian nanti akan ketika sudah masuk pada plan, maka ini kan goals, kemudian ada strategi implementation, itu biasanya bentuknya nanti sudah plan, blueprint. Plan itu nanti tadi ya rancangan 5W1H-nya akan dibunyikan. Apakah dia masuk kategori yang standing plan atau mana tadi ya? Atau single use plan. Nah, kalau dia standing plans ini cenderung berulang, kegiatannya terprogram, misalkan kalau kita bicara di Fakultas Ekonomi, tadi kita dinaungi dengan payung hukumnya, kebijakannya dari kementerian gitu kan, bahwa kita harus punya IKU 8 IKU. IKU 1 kita fokus pada bagaimana lulusan itu terserap di industri, kan itu berulang tuh setiap tahun. Jadi kita tinggal mengevaluasi apa yang sudah untuk kemudian kita coba terapkan lagi di tahun depan, perbaikannya seperti apa sehingga harapannya capaian itu bisa meningkat. Nah, kemudian kalau cenderung berulang, biasanya kita bisa menggunakan SOP sebagai salah satu bentuk acuan, guidance untuk kita menjalankan sebuah kegiatan agar semua terstandarisasi, nggak belang-belang gitu. Nah, beda dengan standing plan, single use plan ini sifatnya adalah non-program atau berlaku untuk satu kali waktu, biasanya sifatnya adalah project. Kalau misalkan kita bicara PTPP ya, di kelas bisnis digital yang lain ini ada si Bapak Matius ya. Pak Matius ini orang dari praktisi dari PTPP, konstruksi bidangnya. Beliau selalu bekerja based on project gitu. Based on project, ada proyek-proyek misalnya proyek pembangunan pabrik pupuk, saat ini beliau sedang menjalankan itu di Aceh misalnya. Di Aceh dengan kondisi alam, dengan kondisi tentunya harga-harga juga berbeda ketika kita berbicara di Jakarta proyeknya, mungkin harga dasarnya kalau di daerah akan lebih, bisa jadi kalau di Papua daerahnya akan lebih mahal daripada di Jakarta untuk memperoleh bahan bakunya. Tapi mungkin di tempat lain karena di sana mungkin ada penghasil semennya misalkan ya, sehingga harga semen di sana lebih terjangkau dibandingkan di tempat lain. Nah, itu single use plan. Nggak bisa saya pakai anggaran dasar untuk di Jakarta diterapkan di Aceh, nggak bisa. Tenaga kerjanya mungkin standarnya berbeda karena living cost-nya berbeda. Untuk standar UMR di Jakarta pasti sudah lebih tinggi dibandingkan dengan UMR di daerah, misalnya itu. Itu yang single use plan itu konteksnya seperti itu. Jadi nggak bisa diulang kita pakai untuk diterapkan di daerah mana. Proyeknya sama kok Bu, ini proyek jalan raya juga gitu. Sekian kilometer sama, ya udahlah copy paste aja dari anggaran yang kemarin kita terapkan aja di daerah misalnya. Oh berbeda gitu. Mungkin kondisi alamnya juga berbeda misalnya sehingga membutuhkan konstruksi tertentu misalnya ya. Nggak bisa kita terapkan dalam konteks yang sama. Tapi lain soal dengan tadi yang kita bilang Fakultas Ekonomi, ya Fakultas Ekonomi kan jasa, pendidikan, lalu capaiannya sudah ditetapkan sama pemerintah, harus IKU 1 harus sekian, harus IKU 2 harus gimana, IKU 3 harus gimana, itu sudah ada. Standard operating procedure-nya juga jelas. Ya tinggal kita nguber angka itu bagaimana gitu. Jadi bisa diulang, kemarin nggak ke Uber karena ada kesalahan begini, ada kekurangannya, kita tindak lanjuti dengan perbaikan. Sekarang ini kita harus lebih, ini ya, kasih pelatihan deh buat dosen-dosen untuk nulis artikel pakai bahasa Inggris, untuk submit ke jurnal itu seperti apa. Gitu, kurang lebih contohnya. Oke, dari pertanyaan Sinta sudah terjawab ya, Sin?
Baik, mungkin ada sedikit yang juga perlu ditekankan lagi dari penjelasan di perencanaan, terutama untuk penetapan tujuan, karena kita belum masuk pada determining strategi atau implementasi strategi. Kita masih bicara tentang tujuan. Nah, ini dasarnya. Kenapa sih kok kita perlu bikin tujuan? Kenapa kita perlu bikin rencana gitu? Karena kita di sini perlu ada pijakan yang jelas gitu loh. Kalau kita mau melangkah ke depan nggak punya tujuan yang jelas kan kadang kita bisa aja kemudian kita belok tengah jalan gitu. Itu yang menjadi guidance itu ya plan, goals tadi. Oh, saya ditarget tiga publikasi gitu. Kita akan punya guides to action. Jadi rencana dan tujuan ini akan menjadi pijakan, menjadi guidance untuk kita dalam bertindak. Karena apa? Di sana ada standar performance, di sana ada ketetapan target yang harus saya capaikan berapa. Kemudian ketika kita ditentukan target, biasanya kita akan lebih punya apa ya, kontrol gitu. Oh, saya harus 3, tapi sekarang belum apa-apa nih. Saya harus publikasi 3, tapi sampai dengan hari ini tuh susah banget. Saya udah nulis tapi belum publish misalnya. Ada apa ya kira-kira yang bisa saya benerin ya? Gitu. Jadi itu standar performance. Lalu kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan ke depan gitu. Ketika misalkan saya mengambil keputusan sesuatu karena memang ini adalah langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan goals dan plans yang sudah ditetapkan di awal. Itu pentingnya tujuannya. Kemudian saya pikir kalau kita bicara dari sisi ini manfaatnya bahwa setiap organisasi itu perlu ada legitimasi atau apa ya, bagaimana alasan apa kenapa perusahaan itu didirikan, sehingga misi, visi itu penting sebagai sebuah legitimasi gitu, mengesahkan alasan berdirinya sebuah organisasi. Kemudian juga jadi sumber motivasi dan komitmen, lalu guide to action atau petunjuk ya, rational for decision, standard performance tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi juga sudah saya singgung, short term, intermediate atau middle range gitu. Kemudian beberapa kaitannya dengan ada MBO, Management by Objective. Ini yang tadi ditanyakan, kapan sih sebaiknya kita melakukan pengawasan gitu. Ini melekat nih. MBO itu berjalan terus seiring dengan berjalannya organisasi. Jadi kalau di konteks manajemen perubahan itu ada istilah plan, do, check, action. Plan, do, check, action itu plan, do, check, action-nya dilakukan secara berkesinambungan. Jadi nggak harus nunggu, oh ini menurun baru dilakukan cek. Tapi dalam kondisi normal pun dia akan selalu melakukan monitoring. Maka banyak praktek-praktek di lapangan seperti misalkan apa ya, proses produksi misalnya itu ada supervisor yang berkeliling. Jadi ada management by wandering around gitu. Dia akan berkeliling untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, berjalan sesuai rancangan yang ada. Nah, disitulah kemudian nanti kita akan bisa memberikan laporan bahwa oh hasilnya sudah sesuai gitu, atau prosesnya berjalan dengan baik. Adakah yang perlu dievaluasi untuk ditindaklanjuti ke depan? Oh ternyata cukup misalnya. Jadi tidak harus menunggu segala sesuatunya mengalami penurunan dulu, gitu kan? Tapi monitoring itu bisa dilakukan setiap saat. Sama halnya dengan kita, pembelajaran di kelas juga kan kalian diminta untuk ngisi kuesioner, gitu kan? Nggak harus nunggu sampai ending dosen ngasih nilai, tapi dalam proses kalian juga ada monef awal, monef tengah, monef akhir. Saya di monef oleh kalian. Jadi informasi itu nggak harus pengawasan itu nggak harus dari
nggak harus dari atasan langsung, bisa saja dari usernya memberikan informasi, Bu Umi ini kalau ngajar misalnya. Oke, nanti akan ada penilaian nih, scoring. Oh, ternyata saya lemah di sini. Oh, saya nggak pakai penelitian mungkin dalam penjelasan di kelas misalkan. Itu ada hal-hal yang bisa diinformasikan dari berbagai sumber. Jadi pengawasan itu nggak harus selalu dari atasan. Bisa saja kemudian atasan nanya ke teman dekat coworkers, itu gimana sih cara kerjanya gitu. Ada keluhan nggak? Ada permasalahan nggak dengan teman rekan sekerja kamu? Itu namanya penilaian dari coworkers. Dan itu terjadi di dunia kerja itu ada gitu. Jadi makanya bagaimana kita kemudian dinilai dari berbagai sudut pandang. Kok nggak sama ya penilaian atasan sama penilaian teman gitu. Nah, ini perlu dikaji nih. Kira-kira yang benar penilaiannya siapa nih gitu. Maka kemudian oke, kita bikin second opinion. Mungkin penilaiannya jangan cuma dari teman sama dari atasan. Kita cek dari pengguna deh. Ada yang pernah ngeluh nggak keluhan misalkan. Oke, seperti itu kira-kira yang bisa saya tambahkan untuk materi di perencanaan. Nanti kita akan ada 2 topik ya. Di kelompok berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana merumuskan atau menentukan strategi dan mengimplementasikan strategi. Ada pertanyaan lain yang belum tercover? Yoga mungkin? Udah, Bu, cukup, Bu. Cukup. Dari yang lainnya tidak ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita belum pernah luring lagi ya, Yok ya? Ya, baru pertama, Bu. Pertemuan berikutnya mau, Bu, offline. Boleh. Kita di hari apa sih? Rabu. Rabu ya, jam 2 ya? Ya, betul. Insya Allah. Rabu tanggal berapa ya? Saya tanggal 3 kayaknya ada Rabu. 5, Bu, sekitar tanggal 5, Bu. 5 ya. Insya Allah sih belum ada info terkait